Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaluddin. Saya dari keluarga besar di Provinsi Lampung. Jadi saya selama ini bergerak di bidang wirausaha, di bidang konstruksi dari tahun 2005 sampai hari ini. Sekitar tahun 2013 atau 14 itu ditawarkan oleh pihak perbankan dan pihak leasing. Hutang awal saya itu di angka 500 juta di 2014. Terus ditambah lagi oleh pihak bank dari sekitar tahun 2016 naik 1,5 miliar, selanjutnya 2,5 miliar, terakhir itu di angka 4,5 miliar lebih sedikit Pak ya. Dan memang semua dipermudah, dan itu memang membuat kecanduan ya Pak ya, kecanduan karena memang mungkin usaha saat itu juga sedang berkembang dan kita sangat butuh. Kalau yang itu kredit saya waktu itu kredit rekening koran Pak. Jadi waktu itu kita bayar bunga ya sangat besar. Rekening koran itu kan bayar bunganya hampir 1% ya kalau nggak salah dari nilai pinjaman, hampir 50 jutaan kalau nggak salah pada saat itu. Waktu itu memang agak sombong kita Pak, masih bisa bayar karena kita lihat usaha kita berkembang, ada alat berat, ada mobil dan lain-lain, kita masih sanggup untuk membayarnya. Tapi qadarullah tahun 2020 ada musibah besar, bukan hanya di negara kita, mungkin di hampir seluruh dunia, yaitu COVID, sehingga banyak piutang, banyak tagihan, dan banyak pemasukan yang berkurang, sehingga tidak bisa melakukan pembayaran. Terjadilah restruk oleh bank dan terjadilah kemacetan-kemacetan Pak. Jadi alat berat diambil sama pihak leasing, setelah itu mobil tronton juga dijual dan lain-lain. Saat itu usaha bukan hanya melandai Pak, tapi terjun bebas, ngedabruk lah Pak ya. Posisi itu sampai dengan tahun 2002 akhir. 2002 akhir masih belum ada perubahan. Saya ingat benar pada saat itu ditawarkan lagi restruk. Restruk itu kan per tahun jatuh tempo di bulan Oktober. Nah, kalau saat itu saya tidak mau restruk, maka saya akan diancam pasang banner atau dilelang. Dengan sangat terpaksa pada saat itu saya lantarannya restrukturisasi. Jadi hanya bayar pokoknya saja di angka yang sangat minim. Saya waktu itu nego cuma bayar 2 juta, tapi bunga ditangguhkan, dihitung belakangan. Akhirnya Desember itu saya tanganin restrukturisasi itu karena memang udah ada tidak ada kemampuan dan lain-lain. Sampai dengan pertengahan 2023 kalau tidak salah. Riba terakhir saya itu kalau tidak salah sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2023. Saya harus membayar tenaga kerja yang akan pulang ke daerahnya. Itu saya melisingkan sebuah kendaraan pribadi hanya untuk membayar itu. Setelah itu di sekitar bulan Mei itu ya udah tambah pusing. Qadarullahnya itu di saat kepusingan itu Allah hadirkan seperti yang tadi disampaikan, sebuah podcast kasih solusi. Di situ ada Ustadz Farhan dan Ustadz Hairul Nasuha. Saya mendengarkan itu dan sepertinya saya langsung feel, dan saya ikut LBU di Jakarta pada saat itu di bulan Juni 2023, sama seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu hari ini sedang ikuti. Alhamdulillah banyak yang saya dapat pada saat LBU tersebut. Seperti yang tadi dari pagi sampai hari ini kita diajarkan tentang fundamental akidah, riba yang mungkin selama ini riba itu kita anggap hal yang biasa saja, yang kita anggap ini dosanya dosa sederhana. Ternyata setelah saya ikut pembelajarnya, dosanya sangat besar dan berdampak kepada usaha kita Pak. Dan itu saya Pak langsung melakukan perubahan. 2 hari mengikuti acara itu, saya sudah azam Pak kepada diri saya bahwa ini dosa besar dan harus saya hentikan. Saya bismillah, pada saat itu saya kencangkan di riadohnya Pak. Dulu jujur Pak, jangankan untuk ibadah sunnah, untuk sholat wajibnya aja bolong-bolong. Istri itu sampai marah-marah aja, karena 5 waktu saya nggak jelas. 5 waktu itu paling kalau nggak maghrib isya karena di rumah. Subuh ya campur berantem dibangunin. Nah, langkah pertama saya pada saat itu memang saya kencangkan di riadohnya Pak. Karena saya ya cuman meminta pertolongan Allah ya Pak ya untuk ngebantu saya sambil berikhtiar dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita di Nasuha.
Alhamdulillah syukur sekitar di bulan Juli atau Agustus itu keajaiban Allah muncul Pak. Piutang yang lama saya itu tiba-tiba dibayarkan oleh orang, kalau tidak salah 1,3 atau 1,4 miliar. Dan alhamdulillah syukur pada saat itu saya dapat menarik sebuah sertifikat rumah. Terus yang kecil-kecil kayak kartu kredit saya waktu itu ada 3 kalau nggak salah, yang saya potong pada saat LBU di Narai saat itu terselesaikan. Terus sertifikat kakak saya ambil, dan alhamdulillah itu lari ke pokok semua. Dan itu pun hampir saya dibohongin sama orang bank. Nanti mungkin Pak Hairul lebih rinci menjelaskan. Memang pada saat itu saya lalai Pak, ketika saya mengambil sertifikat itu dengan menyetorkan angka pokoknya, itu saya tidak dikasih surat tertulis, tapi langsung saya setorkan pada saat itu secara lisan. Oke, surat tertulis, lari ke pokok. Begitu uang disetorkan ke rekening pinjaman, kata orang banknya ini tidak bisa, harus ada pembagian porsi bunga 2 juta per bulan selama 6 bulan. Di situ saya protes, saya ikhtiar melakukan surat ke OJK dan lain-lain. Akhirnya dari pihak bank setelah saya buatkan laporan itu disetujui, lari ke pokok semua Pak. Nanti mungkin diajarkan sama Pak Hairul bagaimana ketika sudah ada kesepakatan itu memang benar Pak, harus tertulis. Jangan sampai kita tergoda dengan lisan. Terus selanjutnya di bulan September 2023, alhamdulillah syukur Pak, saya dapat rezeki lagi. Ini ada sebuah bisnis yang tumbuh, yang saya nggak pakai modal Pak. Jadi ada partner saya minta belikan barang, terus barangnya saya belikan. Di situ saya dapat keuntungan yang sangat besar, nggak kira-kira Pak, hampir 800 juta saya dapat untung itu. Itu juga saya nggak nyangka bisa seperti itu. Dan saya negosiasi lagi ke perbankan untuk mengambil satu sertifikat rumah saya lagi, dan alhamdulillah itu lari ke pokok. Cuman ini ada cerita baru nih Pak, baru saya buka juga. Saya ingat benar hari itu, bulan September itu jam 2 siang, saya ngambil sebuah sertifikat yang tadi saya sampaikan. Jarak 1 jam, saya berjanjian di satu titik bank yang lama. Setelah saya ngambil sertifikat, saya balik ke bank yang lama itu, ternyata ada satu musibah. Ada uang yang dulu pernah saya setor uang ke bank tersebut Pak. Di satu titik bank tersebut hilang oleh oknum sejumlah 1,3 miliar juga. Jadi saya merasa saat itu saya dikasih kesenangan sama Allah itu cuma jaraknya setengah jam Pak. Saya keluar ngambil sertifikat, saya balik ke bank satunya lagi, ternyata uang saya hilang, diambil oleh oknum ya. Yang saat itu akhirnya saya berusaha untuk pakai lawyer dan lain-lain. Alhamdulillah syukur di bulan Januari dengan ikhtiar hukum dipulihkan lagi, uang saya bisa kembali lagi. Di bulan Februari itu saya juga di bank yang tadi itu ya Pak ya, yang setelah saya ambil sertifikat kedua itu, saya sudah ada negosiasi untuk pembayaran pokok. Karena bunga saya yang tertunda waktu itu hampir 800-an lebih, itu disetujui, tapi memang untuk menyelesaikan hutangnya saya harus jual aset. Dan alhamdulillah syukur per 30 April ya, salah satu aset saya laku. Dan alhamdulillah hutang saya 10 bulan saya bergabung di Nashua, hutang saya alhamdulillah sudah jelas Pak. Pada intinya yang saya sampaikan ini, pada intinya Pak, ini cuma ikhtiar kalau saya lihat Pak. Ini ikhtiar kita sebagai manusia, ikhtiar kita sebagai seorang yang sedikit ada ilmu, tapi yang paling penting semua ini terjadi atas kehendak Allah Pak, atas pertolongan Allah. Tadi seperti yang disampaikan Ustadz Farhan, semua memang bagaimana caranya kita itu bisa dapat pertolongan dari Allah Pak. Uang hilang bisa pulang, ada pembeli untuk jual aset. Itu saya yakin benar itu karena pertolongan Allah. Dan satu kuncinya Pak, untuk mempercepat pelunasan hutang kita, dakwah. Kita kumpul di circle, di komunitas yang positif di Nashua. Saya mungkin kalau nggak ketemu Nashua Pak, nggak seperti ini Pak. Saya bersyukur benar semua ini atas kehendak Allah, pertolongan Allah, dan insya Allah sebagai bentuk komitmen saya akan terus aktif dalam berdakwah bersama Nashua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Kurang lebih kalau kurang memuaskan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.